Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersama sahabat terakhir dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan kita adalah Zubair ibn al-Awwam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putra bibi beliau dari ayahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya ammah, punya bibi perempuan dari ayahnya, namanya Safiyah. Safiyah ini kemudian lahir punya anak namanya Zubair. Jadi rupanya memang masih ada hubungan kekerabatan. Dan ini sebagaimana pernah saya sampaikan, kita harus menjadi target utama dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbicara atau diterimanya dakwah ini oleh orang lain. Saya pernah menyampaikan pada pertemuan yang lalu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh pertama kita ini. Sebelum berdakwah kemana-mana, itu yang pertama kali sasaran Nabi adalah istri beliau. Setelah itu sepupu beliau dari pamannya Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib. Setelah itu sahabat karib beliau, sahabat yang sejak kecil bersahabat dengan beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari tiga inilah yang kemudian berkembang Islam ini, ma'asyarul muslimin. Jadi di kalangan ibu-ibu isinya sendiri, dari kalangan orang tua sahabatnya sendiri Abu Bakar As-Siddiq, dari sahabat anak muda Ali bin Abi Talib. Kemudian terus berkembang dakwah ini, sebagaimana ini sebenarnya Rasul juga mencontoh kepada kakek beliau sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dalam sepekan, 2 pekan atau 3 pekan ke depan ini kita akan merayakannya. Kemudian dijadikan sebagai lebaran ketiga dalam Islam, lebaran kedua dalam Islam, mohon maaf. Apa itu? Idul Adha. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam berserta istrinya dan putranya Ismail alaihi wassalam jami'an. Ikhwatal iman, coba lihat. Saya pikir terlalu banyak contoh dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa berbicara Ibrahim
berbicara keluarga sebenarnya. Dan apa yang kita baca, yang kita kaji dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, rata-rata juga adalah masih ada hubungan kekerabatan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ujung-ujungnya jadi mertuanya. Umar jadi mertuanya. Ali tidak hanya sepupu saja tapi jadi juga mantunya. Utsman jadi mantunya. Kemudian siapa lagi di jemaah sekalian? Zubair bin Awam sepupunya juga. Terus ini harus kita jadikan skala prioritas dalam kita mengajak kebaikan ini. Buat apa kita Pak melalang buana kemana-mana, dakwah kemana-mana sementara nggak diterima oleh pamannya? Ya, ada gesekan dengan sepupunya, nggak akur dengan tetangganya, nggak akrab dengan ponakannya. Ini sebuah kegagalan dalam kita menyampaikan risalah Rabbaniyah ini. Nabi mencontoh kepada kakek beliau. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Yang insyaallah konon sudah ini masuk gelombang kedua dalam penerbangan ya. Yang artinya insyaallah ini jamaah haji yang berangkat pada hari-hari ini langsung ke Mekah Pak, tidak ke Madinah. Ikhwatul iman, jamaah sekalian rahimakumullah. Subhanallah, sebenarnya kalau kita sedikit mau berbicara masalah haji itu berbicara masalah keluarga. Ya, mungkin banyak yang kaget, Pak. Loh kok begitu Ustaz? Saya kalau bicara memberikan tausiah haji, pelepasan haji, ini kayak kemarin, lusa kemarin juga melepas orang mau berangkat haji. Nasihat saya tidak bicara manasik haji. Yang saya bicarakan haji itu sebenarnya kita bicara masalah pengorbanan. Bicara haji, bicara keutuhan rumah tangga. Bicara haji, bicara akhlak. Bicara haji, bicara ibadah itu sendiri. Kalau urusan manasik, sampean tinggal belajar sajalah. Nanti pusing-pusing di sana ada pembimbingnya, selesai, gampang itu. Ya. Tapi yang terpenting, apa esensi haji? Kenapa sampai Nabi mengatakan ruhul jihad? Lalu apa dampak haji yang dia lakukan? Kalau sampai merenungi apa yang saya katakan tadi, wah luar biasa ini. Mobil khusus bagi yang mau berangkat ini, barangkali ada yang mendengarkan malam ini lewat radio kita, radio Suara Perak Jaya ini, Radio Mujahidin. Ya, tolong saya selalu menyampaikan ketika berangkat dengan istri, posisikan Anda ini, Bapak ini sebagai Ibrahim baru. Posisikan pula istri kita sebagai Hajar. Kita yang sedang napak tilas. Ya. Sehingga nanti ketika di sana yang muncul apa ya? Apa yang kita pelajari tentang sejarah Ibrahim kita praktekkan di situ jamaah sekalian. Wah itu Pak nikmat. Daripada kita berangkat sendiri. Kalau sama keluarga itu bisa bergandengan tangan. Ada keakraban, ada romantisme, ada dialog agama yang luar biasa. Ibrahim sebelum berdakwah kemana-mana mampu menata istrinya sampai menjadi istri yang salehah seperti itu. Didikan Rabbani, ya, tarbiyah Rabbaniyah kepada istrinya. Maka konsekuensi logisnya, Allahu Akbar, kesuksesan Ibrahim yang seperti itu, apa yang terjadi? Allah mengkaruniakan seorang putra yang apa? Yang baik pula. Ismail diabadikan dalam Al-Quran itu. Kenapa? Dari bibit yang baik. Dari semangat suami untuk fokus mengelola istri tercintanya. Nah ini saya mengulangi lagi di sini jamaah sekalian. Tolong kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan saat ini, macam Bapak malam ini hadirin di Masjid Mujahidin ini, setiap malam rutin menjadi jamaah tetap. Pertanyaan kita, ya opo istriku, bojoku, ya Pak ya, biniku, ya, tang bini kata orang Madura itu Pak ya. Bagaimana ibunya anak-anak ini? Merasakan juga enggak apa yang kita rasakan seperti ini? Timpal Pak.
Sampean khusyuk di masjid, sampean mungkin berangkat ke Mujahidin jam 3 sudah di sini dan kita iktikaf di sini, tapi istri kita ngorok, Pak. Kita pulang dia masih tidur juga. Gagal kita ini. Gagal kita ini jemaah sekalian. Dakwah ini justru kalau nanti kita ingin berhasil, dan saya berkali-kali menyampaikan, macam saya ini, na'udzubillah, mudah-mudahan dijauhkan, Pak. Dan saya berbicara seperti tahadduts bin ni'mah. Saya ini berbicara di sini saat ini, kemudian pembicaraan saya tidak didengar oleh anak saya, tidak direspon oleh ibunya anak-anak. Saya hanya asik dengan dunia saya sendiri, tapi tidak pernah fokus duduk sejenak dengan ibunya anak-anak dan anak-anak juga. Apa artinya dakwah yang seperti ini, ma'asyiral muslimin? Dan mudah-mudahan ya, semua ustadz yang ada di Mujahidin ini semuanya, Pak, tidak hanya bisa beretorika, bisa berbicara, tapi ilmu yang dia punya mampu dipraktekkan pertama kali buat keluarganya sendiri. Ya, macam Ustadz Muhallimin dengan istrinya Ustadz Hasun, dengan Allah yarhamu, tapi Pak sudah meninggal beliau. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh pula, tidak apa-apa, boleh kita doakan, Pak ya. Kalau saya, Pak, terus terang saja, saya lebih setuju kalau beliau juga segera dapat tempat curhat baru ya. Tidak apa-apa itu. Karena kesendirian ini jemaah sekalian tidak sehat juga, Pak. Tapi kalau ada teman ngobrol, tempat duduk, bisa sering, itu peluang-peluang kebaikan lebih banyak. Betul, Pak. Saya punya paman di situ Bondo atau di mana jemaah sekalian, walaupun umurnya sudah 60 tahun, istrinya meninggal, suruh kawin lagi. Saya justru, Pak, cucunya ini, Pak, yang maksa kawin. Kawin. Karena kesendirian itu tidak sehat, Pak. Betul, jemaah sekalian gitu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita tidak bicara ini. Bicara bagaimana dakwah kepada sekitar kita. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Zubair bin Awam pun juga dijadikan target oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin saya sudah menyampaikan, ternyata silsilah darahnya itu ketemu dengan silsilah darah dari ibunya, itu sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah Nabi ternyata saudara dengan ibunya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, Abu Abdullah ini. Sampai dikatakan beliau tidak hanya sepupu tapi hawari. Ya, sebagaimana saya katakan pada pertemuan yang lalu, hawari, pembela utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau kita sekarang, Pak, terkadang dengan sepupu banyak enggak kenal, Pak. Iya, Pak ya. Ya. Banyak enggak kenal, Pak. Bahkan dianggap orang lain sudah. Nabi justru tidak, Pak. Dijaga kekerabatan ini. Makanya ayatnya itu salah satu bentuk ketakwaan kita dalam Al-Quran itu apa, Pak? Di awal surat An-Nisa. Nah, ini kemudian menjadi ayat yang setiap khutbahnya Nabi tidak pernah melupakan membacakan ayat ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Subhanallah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, satu manusia. Siapa itu? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari Adam ini, dari busuknya itu, sebelah kanan katanya itu diciptakan, jadilah dia Hawa, istrinya, pasangannya, zaujaha, pasangannya. Ini fitrah, Pak. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Muncul dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan yang begitu banyak pula. Kita ini, Pak, semua ini. Kok beda-beda? Setiap ada yang mancung, ada yang sipit, ada yang putih, ada yang hitam gitu. Lagian, Pak, kalau diseragamkan semua sawo matang macam sampean, Pak, tidak enak juga, Pak. Tidak enak juga. Tidak enak. Coba bagaimana, Pak, suku Jawa sama semua seperti sampean, tidak enak, Pak. Ada yang Sunda, gelis-gelis, Pak, atau istri apa? Ya. Terus, ya, ada orang Sunda sini, Pak, ya. Ada yang Jawa, ada Madura, Pak. Ada Osing, ada Tengger.
beda lagi. Ini satu pulau loh itu. Subhanallah. Tengger. Ya, ikhwatal iman. Yang memang kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dari tanah ini semua unsur-unsur tanah di dunia ini semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'adin di dunia, ini ma'adinnya Pak diambil satu persatu. Makanya jangan kaget, nanti turunannya itu beda-beda Pak. Ada yang putih, tih. Masya Allah. Pernah lihat putihnya orang Palestina Pak? Atau putihnya orang Pak? Orang Libanon. Ya, orang Najd. Itu kena air Pak, semakin bersih. Tidak usah sabun, kena airnya saja itu bersih Pak. Kalau ngangkat tangan begini Pak, ini tidak usah tangannya saja yang lihat begini putihnya, itu sudah ada getaran tersendiri jamaah sekalian. Lebet. Wah gawat ini Bapak yang ketawa. Cuma bayangan saya Pak, terus bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu Pak dengan Zulaikha, subhanallah. Nanti ada yang di bawahnya lagi Pak, kemerah-merahan, putih tapi kemerah-merahan Pak. Putih kemerah-merahan kayak bule-bule gitu. Ada putih bersisik. Ada putih juga Pak, kayak orang-orang di China segala macam, Hong Kong, putih, tapi putihnya putih-putih kayak gitu. Ya, ada sawo matang macam kita ini Pak. Sawo matang, coklat tidak coklat, hitam tidak hitam. Wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah Pak. Masya Allah, gitu. Itu pun juga beda-beda. Saya lihat ini ada berapa puluh orang di sini Pak. Wajahnya nggak ada yang sama satu sama lain Pak. Nggak ada. Hatta pinang dibelah dua itu Pak. Itu masih ada perbedaan juga. Tidak ada persis, tidak ada. Tidak ada manusia yang persis, tidak ada. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Rijalan katsira wa nisa. Nah, namanya manusia sudah beda karakter, beda bentuk tubuh. Kok kesini pembahasannya nih Pak ya? Bicara juga bin Nawam ini Pak. Oh iya, ini kaitannya dengan masalah nasab ini. Tidak apa-apa, biar aplikatif. Itu beda karakter, beda kultur, beda apa lagi ya Mak kalian? Beda tabiat, beda nafsu, beda kecenderungan. Allahu Akbar. Ini sekarang ini Pak, ada 70 orang di sini jemaah sekalian, nanti ada absennya Pak ya. Ya 60 atau 50 orang. Coba sampean duduk begini Pak. Ini masing-masing kita Pak, itu kecenderungannya beda. Kemauannya beda, cara berpikirnya berbeda. Ya. Apa Pak? Menghayalnya berbeda. Sudut pandangnya juga berbeda. Nafsunya berbeda Pak. Tidak sama nafsunya, beda-beda Pak. Betul tuh. Baik nafsu makannya, nafsu dan nafsu-nafsu yang lain, beda-beda itu Pak. Sampai semua ingin diajak kepada kesatuan orientasi gitu. Tantangannya memang berat. Makanya kata Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Bertakwalah kalian di mana kalian selalu memohon kepada. Kenapa? Nanti di interaksi di antara kita manusia ini pasti banyak masalah Pak. Maka sampean perlu banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ini jamaah sekalian jeniusnya jenius Pak, paling jeniusnya manusia di dunia ini Pak. Sepanjang kehidupan umat manusia dari Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman tidak ada yang lebih jenius daripada Rasulullah. Dari jahiliyah disentuh dengan dakwah ini nyatu semua Pak, satu perasaan. Kau dulu luar biasa ini. Saya pikir Pak Mas Abdul Mang di pengalaman betul di Mujahidin dengan gelombang-gelombang naik turunnya Mujahidin seperti ini. Kenapa? Yang dihadapi manusia masalahnya. Anfus apa anfus? Jiwa-jiwa, bukan nafas Pak, tapi jiwa-jiwa nafas-nafas kayak gini. Yang berbeda, beragam. Selalu sampean mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula wal arham, lanjutkan Pak. Takutlah pula, bertakwalah pula kepada Allah untuk menjaga keutuhan arham ini. Rahim-rahim ini, kekerabatan-kekerabatan ini, masyaallah. Menarik. Allah tidak mengatakan wattaqur rahim, tapi wattaqul arham. Arham. Rahim-rahim. Ya, ini kayak ini Pak Zaid, Pak Haji, siapa ini? Haji kok heng kan ini Pak? Pak Haji siapa ini? Pak Haji Nawir gitu.
Dan bapak-bapak semua yang hadir di sini, coba lihat, ini Pak Haji Nawawi ketika nikah dengan istrinya, ini sebenarnya beliau ini membawa gerbong keluarga besarnya, istri beliau juga membawa gerbong keluarga besarnya. Sebenarnya ketika nikah itu tidak hanya bertemunya Pak Haji Nawawi dengan istri saja, tapi Pak Haji Nawawi siap juga untuk berinteraksi dengan gerbong dibawa oleh istri gitu. Siap untuk berinteraksi dengan ibunya istri, dengan bapaknya istri. Kan begitu Pak? Siap untuk berinteraksi pula dengan kakak adiknya istri. Begitupun sebaliknya, istri juga begitu. Siap berinteraksi dengan pamannya istri. Dia punya gerbong besar. Ini disambung menjadi sebuah silaturahim kekuatan yang sangat kokoh jemaah sekalian. Makanya kata Allah dalam sebuah hadis qudsi itu, "Man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah." Barang siapa menyambungku, Allah nyambung pada orang itu. Artinya kita menyambung tali silaturahim, Pak. Itu Allah nyambung pada kita. Barang siapa memutus tali silaturahim, Allah putus kepada orang itu. Dan dakwah yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, inilah Pak yang kemudian dibidik pertama kali oleh Rasulullah. Keluarga-keluarga dekatnya dijadikan sasaran, Pak. Walaupun ada beberapa keluarga terkadang juga jadi ganjalan ya. Dan hampir semua Nabi begitu. Ibrahim dengan ayahnya langsung. Ya Pak ya. Banyak itu ujian-ujian seperti itu jamaah sekalian gitu. Nuh dengan istrinya, Lut dengan istri dan anaknya, Nuh juga termasuk dengan anaknya. Gangguan keluarga, termasuk juga Rasulullah. Ada juga gangguan dari keluarga dekatnya, tapi itu tidak fenomenal Pak. Tidak kemudian segala-galanya. Dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, paman beliau. Ya, paman, saudara ayahnya juga Pak. Lahab. Ayah yang Lahab. Lahab ini Pak, api yang siap untuk melalap jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini konsekuensi. Tapi tetap Nabi berharap dia mau menerima risalah ini jemaah sekalian. Sampai ada legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Sama dengan siapa? Nuh, ketika anaknya juga herap kata Allah, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu. Tapi ini jangan dijadikan fenomena, itu sebuah konsekuensi. Tapi yang lainnya Pak, tergarap keluarga besar ini. Nah, saya berharap ketika kita ngaji seperti ini, Zubair bin Awam masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, menjadi bidikan Rasulullah, bahkan menjadi hawari, penolong utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kira-kira Pak, manakala kemudian kita di sini ada masalah, dibantu nggak Pak oleh keluarga besar kita jemaah? Itu ukurannya Pak. Tapi sekarang ya akhil karim, bicara keluarga, bicara perseteruan ya, bicara keluarga rebutan warisan. Mohon maaf saya bicara begini. Bicara keluarga tidak akur Pak. Lalu kemudian kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dakwah akan berkembang kemana-mana. Mustahil. Mustahil jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Allahu Akbar, beliau subhanallah masuk Islamnya memang di atas Ali bin Abi Thalib ya. Umurnya 15 atau 12 tahun dan banyak riwayat. Kemudian oleh Nabi langsung dibidik oleh Rasulullah untuk segera dinikahkan oleh siapa, dengan siapa? Dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang namanya siapa? Asma Zatu An-Nitaqain. Jalannya sampai terbirit-birit begini Pak, membawa 2 rantang untuk diberikan kepada siapa? Ayah dan siapa? Dan mertua ayahnya dan teman karib ayahnya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu dalam kondisi hamil Pak. Allahu Akbar. Aduh, ibu-ibu sekarang ini Pak, hamil sedikit manjanya luar biasa Pak ya. Dulu dalam kondisi hamil tidak takut keguguran Pak, tidak takut apa, membawa makanan, bahkan bekas tanah, bekas kaki Rasulullah dan saya itu dihapus Pak supaya tidak menjadi jejak Pak, rekam jejak bagi orang-orang Quraisy yang ingin memantau kemana perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa makanan. Naik Pak, naik gunung lagi, tahu Bukit Tur jemaah sekalian. Bukan Gua Hira Pak, Bukit Tur. Ya naik sedikit lagi, tapi gunung Pak. Oh kita goes saja Pak, naik sedikit, goes Pak, ya Pak jalan ya. Naik sedikit.
Kita punya gue Pak ya. Punya kelompok sepeda ini Mujahidin dan Ar-Rahmah ini Pak. Bagus juga itu, bagus ya. Jadi forum silaturahim ini. Nah, sedikit. Ini kita laki-laki. Ini perempuan, iman. Aina nahnu? Tapi saya bilang, tidak usah putus asa, biasa. Ini latihan. Siapa tahu nanti ada jihad yang sebenarnya kita nggak kaget lagi, insya Allah. Siap. Ya, untuk fisabilillah seperti itu. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah. Beliau sampai begitu cintanya Rasulullah. Itu satu-satunya sahabat Nabi, sepupu Nabi yang salla sayfahu fil Islam, yang kemudian dia bawa pedangnya dalam Islam, menantang jamaah sekalian di hadapan di Mekah. Hina usyi'an dan Nabi SAW qad qutil, ketika ada informasi bahwa Nabi terbunuh, dia langsung Pak menggunakan pedangnya dan siap pula untuk mencari siapa yang membunuh Rasulullah. Dalam kondisi dakwah yang serius, semua orang pada takut, dia tampil. Ya. Ini hampir sama keberaniannya dengan siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau Umar sebagaimana saya pernah menyampaikan ya, kalau Umar memang Pak tidak ada tandingannya ya. Yang lainnya itu hijrah ke Madinah ngumpet-ngumpet, Umar enggak keluar. Dan didatangi Pak, yang nyangkruk di bawah Ka'bah itu, orang-orang kufar Quraisy gitu. Siapa pengin cepat istrinya aja pengin jadi janda, silakan kejar aku kata dia. Apa namanya? Halangi aku gitu. Itu nantang, itu Umar Pak. Makanya Umar, orang yang bersama dengan Umar aman semua aja Mas sekalian. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an li Zubair bin Awam. Beliau hijrah ke Habasyah, ikut juga Masya Allah atas perintah Rasulullah di bawah pimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, yang juru bicaranya pada waktu itu adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian pulang lagi, setelah itu kemudian hijrah ke Madinah, ya, ikut juga ke Madinah. Dan di Madinah ikut syahidah Badran, perang Badar utuh juga ikut, wal mawaqi' kullaha wa kana min a'zamil fursan wa asja'ahum. Qala Umar Zubair rukun min arkanid din. Subhanallah. Ya, dia ikut ke Habasyah, ke Madinah, kemudian perang Badar dan seluruh peperangan dia ikuti. Tidak ada satu perang pun yang tidak diikuti oleh siapa? Oleh siapa ini? Oleh Zubair bin Awam. Ya. Dan dikenal jago naik kuda, paling beraninya sahabat dalam peperangan, sampai Umar mengatakan Zubair merupakan rukun dari rukun agama kita ini. Jadi menjadi penopang betul Pak. Jadi Umar merasa terbantukan betul dengan adanya siapa? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wa radhiyallahu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara sekalian, kendati demikian berani, tapi Pak, apa ya, seimbang, memang wajar ya akhi. Kalau kemudian Nabi memberikan fasilitas masuk surga tanpa hisab ya, tidak hanya berani Pak, tapi juga jud wal karam. Ishtahara bil judi wal karam. Apa jud wal karam ini Pak? Jud. Apa? Suka apa namanya? Suka memberi. Wal karam. Karam ini dermawan. Tak medit Pak. Apa medit ini Pak? Tak pelit. Tak kikir. Dia pahlawan. Dia pemberani. Usahanya sukses. Dan peduli kepada sesama jemaah sekarang ini. Ini sekarang kan kita ada orang Pak, emang di kita ini kan unik Pak ya. Ada orang pemberani di lapangan tapi medit sama istrinya. Ada Pak. Ada orang suka berbagi gitu tapi malas ke masjid gitu. Ada. Beda-beda orang Pak. Nah ini memang nyaris sempurna. Siapa ini? Namanya siapa ini? Namanya Zubair bin Awam. Dekat dengan Rasulullah, membackup Rasulullah, hawarinya Rasulullah. Ya semua peperangan dia ikut, sampai Umar mengakui keberanian dia, jago naik kuda, tapi juga suka berbagi gitu. Ya Allah. Masya Allah, sempurna Pak ya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Saudara, rahimakumullah, wa ruwiya anhu annahu kana lahu alf muluk yu'aduna ilahi kharaj ardihi. Dia dikatakan mempunyai 1000 budak. 1000 budak ya. 1000 budak dan 1000-1000-nya itu dimerdekakan semua oleh beliau.
Ya. Tidak hanya itu, bahkan sekian kapling tanah yang dia punya dijual Pak, kemudian uangnya diberikan kepada budak untuk jadi modal mereka bekerja. Jadi tidak dilepas begitu saja, karena budak ini Pak kalau tidak punya skill, itu kadang-kadang banyak budak ketika majikannya baik balik lagi Pak, balik lagi banyak itu. Waduh, saya jadi budak nggak dihargai orang gitu. Kenapa? Mantan budak kan, Pak. Jadi susah untuk cari pekerjaan gitu. Itu sama Zubair tidak Pak, selain juga dilepas, kemudian dia jual tanahnya dan uangnya itu dibagi-bagi untuk dijadikan modal bagi 1000 budak yang dimerdekakan oleh beliau itu. Ya Allah ya. Ini Pak, ternyata orang-orang demikian Pak, semakin jadi kekayaannya Pak. Saya tidak perlu menyebutkan ya Al-Karim. Ya, ada sebuah contoh real Pak. Pada zaman sekarang ini, pada tahun ini Pak, pada tahun-tahun ini, pada abad ini, pada 20-30 tahun ini jemaah sekalian, ada orang Pak punya perusahaan besar, nggak perlu disebutkan lah. Dia subhanallah, saya perhatikan kenapa rahasianya sukses, kenapa gitu. Pertama Pak, memang sama orang tuanya baik. Orang tua segala-galanya. Utama sama ibu. Ibu itu sami'na wa ta'na. Opo jare mamaku sami'na wa ta'na. Ba'dallah subhanahu wa ta'ala gitu. Tentunya. Yang kedua ikhwatal iman, itu perusahaannya Pak, yang jadi manajernya itu jemaah sekalian. Sepupunya, ponaannya, saudaranya. Dan anak sekarang itu Pak, ini semuanya dikumpulkan sama dia, diberi saham Pak. Dan diberi saham oleh beliau sesuai dengan berapa lamanya dia bekerja. Wah, ini bijak. Begitu meninggal dunia Pak, sudah tidak repot-repot lagi bicara warisannya Mas kalian. Karena masing-masing sudah ada sahamnya di perusahaan yang dia punya. Perusahaan besar di Jawa Timur, tidak perlu saya sebutkan, jadi fitnah itu. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ini Pak, sepupunya, ponaannya, itu kok tidak jenuh tak kerja di sini kata dia. Gini aja, aku punya pikiran, aku juga punya gambaran, ini ada pekerjaan bagus, hampir sama Pak dengan pekerjaan ini. Kau tekuni ini modal. Kau bayar sampai kau bisa membayarnya, tidak pakai bunga Pak, tidak masuk akal. Dan ini bukan 1-2 Pak, hampir semua saudaranya, ponaannya, sepupunya, ponaan sepupunya, semua dikasih, dan semua jadi semua Pak. Pikiran kita apa nggak takut terjadi persaingan dalam bisnisnya nanti? Justru semakin berkembang Pak. Makanya kata Rasulullah, anfik, yunfak alaik, berinfaklah, engkau akan diberi nafkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin jadi. Semua sahabat-sahabat yang 10 sahabat dijamin masuk surga Pak, dikenal Pak dalam bab-bab seperti itu. Sebagaimana saya pernah menyampaikan bagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'id bin Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua kenal. Dan ternyata betul, semuanya mereka itu berbagi. Semakin berbagi, semakin dikembangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hah? Ini apa namanya? Motong semangat ini Pak. Lagi semangat dipotong. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Inilah apa namanya? Zubair bin Awam punya 1000 budak, dilepaskan budaknya, dimerdekakan semua. Tidak hanya dilepas, tanahnya dijual, uangnya kemudian dibagi-bagi untuk kemudian dijadikan modal Pak. Oh, semuanya berhasil, masyaallah muslimin. Saudara, sudah dikasih tanda, saya suruh berhenti. Mudah-mudahan pertemuan ini menyemangati kita semua. Paling tidak kita ngambil secuil Pak ya dari kepribadian Zubair bin Awam. Syukur kalau bisa semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Paling tidak jika kita bisa mengikuti akhlak dengan akhlaknya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.